Tarik. Buang. Tarik. Tahan sampai asat. Mati dong kita. Mantap. Hadir semua ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kampung sorangan dari Bandung. Ya, walaupun saya kasih laporan di sana, di sini ketemu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang Monas pasti akan teringat satu sosok yang luar biasa, Insinyur Soekarno. Iya. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa ide membangun Monas itu asalnya bukan dari Bung Karno. Jadi ada orang biasa, tidak punya jabatan apa-apa, tapi punya pemikiran mendasar yang sangat luar biasa. Indonesia ini adalah negara luar biasa, karena sebelum merdeka negaranya belum ada. Maka ada satu kiai yang mengajarkan tarekat mengusulkan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia harus, karena dijajah bangsa negaranya belum ada. Dulu kan Nusantara. Kenapa sekarang kembali ke Nusantara? Padahal mah kalau orang yang ngerti sejarah, yang namanya dulu masih namanya Nusantara Maribur. Iya. Keponakan, rebutan tahta PKK, ada anak mengkudeta ayahnya. Kan di luar. Kita bersyukur ada orang yang punya jasa memberikan nama Indonesia, negara ini. James Richardson Logan, dia yang memberikan nama pada tahun 1803. Orang Indonesia yang pertama kali mempopulerkan belum merdeka, dia sudah berani menyebut Indonesia adalah Mr. Supomo. Ketika dalam Kongres Pemuda yang kedua 28 Oktober yang dikenal dengan Hari Sumpah, negaranya belum ada, tapi dia adalah seorang intelektual yang mempelajari. Jadi 17 Agustus makna itu kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, siapakah tokoh yang punya ide ini bahwa negara ini negara luar biasa, nilai-nilai positif para pejuang ini harus diwariskan, harus dikenalkan kepada generasi berikutnya dalam bentuk monumen, tapi belum ada namanya. Beliau adalah Bapak Sarwoko Martokusumo. Dia orang biasa berembuk dengan beberapa teman, itu muncul ide tahun 1954. Merdeka 45 dibalik. Setelah 5 tahun berupaya berembuk, puncaknya berhasil diadakan sayembara untuk mewujudkan ide. Bagaimana kalau kita bangun sebuah monumen atau tubuh lah, paling tidak nanti untuk peringatan. Nenek moyang kita kan dulu begitu, Bu. Kalau merefleksikan satu peristiwa, orang Jawa bilang apa? Ada tetenger ya, ada tanda. Ada tanda. Apakah itu sebuah batu atau sebuah tiang yang disebut linya. Maka dalam sayembara pertama yang dipimpin oleh Pak Sarwoko ini muncul satu nama yang katakanlah masakan yang terbaik beliau adalah Bapak Frederick Silaban. Bapak Silaban. Tapi setelah perkembangan selama 5 tahun ini, tahun 1959 mereka bingung bagaimana masalah perizinan, bagaimana masalah pembiayaan, dan banyak lagi masalah-masalah yang tidak bisa ditangani karena mereka belum mengambil keputusan karena orang biasa. Akhirnya Pak Sarwoko dan teman-teman ini menghadap Presiden Soekarno dan langsung direspon oleh beliau, bahkan langsung beliau membentuk panitia sudah dengan namanya, Panitia Pembangunan Tugu Nasional. Sudah ada namanya, karena beliau respect. Jadi kalau saya membahasakan ke anak-anak sekarang,
dibangun atas prakarsa Insinyur Soekarno. Bukan yang punya ide, tapi beliau yang merespon. Tahun 1960 Bung Karno membentuk panitia ini, diadakan sayembara kedua yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sendiri. Adalah sayembara kedua ini muncul dua nama, lagi-lagi nama Frederick Silaban muncul sebagai peserta terbaik, tapi belum menang. Satu lagi Pak Sudarsono, tetapi belum menyentuh keinginan hasrat dan cita-cita Soekarno dengan monumen ini. Dia kan orang yang detail, insinyur pula, pemerhati sejarah pula, pemerhati budaya, jadi lengkap. Akhirnya diundang ke istana dua orang, silakan Tuan membuat karya yang terbaru, bisa karya bersama atau masing-masing. Akhirnya Pak Sudarsono menyarankan kita buat desain masing-masing supaya lebih fair, mana yang dipilih oleh kemudian Presiden Soekarno. Dalam waktu yang ditentukan, akhirnya dibuatlah desain terakhir. Bung Karno lebih tertarik desain yang dibuat oleh arsitek Sudarsono. Jadi ini desain dilakukan oleh arsitek Sudarsono. Karena Bung Karno hanya menunjukkan ada sebatang lilin dikatakan jelas, ini loh yang aku mau seperti ini. Ini perwujudan ninja di dinasti ini. Jadi kalau dilihat bentuk ini seperti linda. Dua unsur kehidupan yang sejak belum ada peradaban sudah ada, menjadi tonggak sejarah. Dulu zaman prasejarah menjadi alat pemujaan, tetapi Bung Karno memberikan makna lingga dan itu lebih universal, lebih meluas lagi. Apa menurut Bung Karno lingga dan itu? Lambang kehidupan di alam semesta yang selalu berpasangan abadi. Di hakikatnya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan makhluknya selalu berpasangan, universal. Tugas kita sebagai khalifah di dunia ini menjaga keseimbangan. Itu maknanya. Bentuknya itu filosofinya. Bentuknya diambil dari alat tradisional masyarakat pribumi Indonesia. Bapak Ibu kalau lihat dari jauh, Monas bentuknya jelas itu seperti alu dan lumpang, telesur. Itu jadi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya, local wisdom atau kearifan. Walaupun ide Soekarno membangun ini terinspirasi dari keinginan beliau ketika ke Eropa melihat Menara Eiffel. Tapi kita tidak menduplikasi, kita punya budaya sendiri. Yang pertama, bahan-bahannya didatangkan dari Italia, termasuk tenaga ahlinya dari Italia. Konon dulu para senior cerita almarhum ayah juga dulu bekerja di proyek pembangunan Monas. Tahun 1975 Monas selesai dibangun oleh Pak Rizal itu juga dicalonkan menjadi PNS. Dia wafat tahun 86. Ya saya dipanggil pimpinan, jadi saya tidak mendatang. Inilah bapak yang orang tua yang bisa pakai seragam. Iya, kan dulu zamannya begitu Pak. Kalau tahun 50 sampai 60 masih banyak proyek di era Soekarno. Jadi yang dari Garut menarik pulang kampung dari Garut. Ayah saya cerita beliau waktu itu ada baru lulus SD, ditarik. Waktu itu juga ada masih tentang Suwido kan, ada buat tempat ini anak muda tuh sering sulit. Hanya lompat ke jalan. Tambah lagi tanya, ya itu bagus kan kata. Iya betul. Jadi kalau ada kompetisi kita lihat menang terus. Jadi sama panitia udah nggak boleh lagi ngikut. Bukannya si kancil. Kalau saya mau menangkan. Jadi di luar persiapan yang tadi kita ceritakan, kalau ada yang bertanya kapan Monas mulai dibangun, 17 Agustus 1961. Ditandai pemancangan tiang baja oleh langsung Presiden Soekarno. Direncanakan 5 tahun karena repelita. Tapi pada tahun 1965 terjadi G13 PKI. Jadi sebetulnya sih setahun. Baru dilanjutkan lagi secara fisik bangunan hari ini selesai dibangun tahun 1960. Menghabiskan dana waktu itu. Sekarang berapa kan orang gitu. Saya berikan standarisasi yang umum dari dulu sampai sekarang harga emas. Ibu saya pernah cerita waktu Monas dibangun itu harga emas paling mahal berapa Bu? 250 rupiah. Sekarang hampir 1,5 ya.
semalam sempat lihat di TV di Running Tech PT Antam sebagai produsen gas itu 1.409.000. Coba kalau dikurskan, tapi jangan dibangun kalau utang negara kita juga bayar. Tapi yang utang Pak? Enggak, semua direkrut dari sumbangan. Jadi kalau ada loket-loket pembayaran retribusi itu ada dana untuk bahkan menurut cerita sampai ketika di tengah-tengah pembangunan itu sempat habis karena kan dengan Istiqlal jaraknya seminggu Pak. Istiqlal itu dibangun 24 Agustus 1961 ketuanya Dewi. Sempat dana pembangunan Masjid Istiqlal diminta oleh Bung Karno untuk menutupi biaya. Makanya Ketua waktu itu marah Pak Idam Khalil. Kenapa ini? Kalau Monas ini tidak selesai pada masaku, tidak akan pernah selesai. Tapi kalau masjid sampai kapanpun harus selesai karena bisa dalam itu semua Allah. Sehebat-hebatnya Soekarno banyak juga yang nggak suka. Karena dalam masa beliau itu banyak proyek yang dibangun, maka disebutnya politik mercusuar. Tapi dalam konotasinya berbeda. Bung Karno menginginkan Monas itu agar Indonesia dikenal di kancah dunia. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Soekarno selalu pakaian politik, pakaian militer? Karena sebagai presiden beliau juga adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata yang ingin menunjukkan kepada dunia Indonesia bukan negara kelas tinggi. Maka tampilannya elegan. Jadi bukan untuk pribadinya, untuk menunjukkan kepada dunia Indonesia itu bukan negara kelas 3. Kita negara besar. Jadi tunjukkan memang pribadinya juga cocok jadi. Kan yang hampir berbarengan Monas, Istiqlal, Semanggi, Sarinah, belum lagi patung-patung yang ada di Jakarta, Monumen Dirgantara, atau Tugu Pancoran, Tugu Selamat Datang, Tugu Pemuda di Senayan, pembebasan Irian Barat, kena lapangan Banteng, banyak. Itu menunjukkan bahwa beliau ingin menunjukkan ke dunia, walaupun baru merdeka, Indonesia sejak lama adalah negara besar. Kekuasaan kita itu meliputi Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja. Kenapa setelah merdeka tidak menjadi bagian kita? Ternyata ada kesepakatan negara-negara penjajah yang diklaim menjadi negara kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah-wilayah yang dijajah oleh Belanda. Makanya Pulau Irian terbagi dua. Separuh Papua Nugini dijajah Portugis, yang dijajah Belanda sampai kepala burung itu milik kita. Makanya nanti ada peta, itu ada siluet, itu negara Filipina, Singapura, Vietnam, Thailand. Ada siluet karena pada zaman kerajaan Majapahit itu wilayah itu berbeda. Proses 6 tahun ini Bung Karno menunjuk 2 orang ahli di bidangnya. Selain tadi arsiteknya adalah Sudarsono, satu lagi seorang ahli konstruksi yang menurut kita semua belum tergantikan, yang merancang konstruksi Monas ini bahkan diharapkan bisa bertahan sampai 100 tahun agar generasi ini bisa banyak kali. Beliau adalah arsitek atau perancang konstruksinya Profesor Dr. Insinyur Roseni. Kenapa Bung Karno memilih tempat ini? Ini juga ada histori. Secara spiritual, udah kenal spiritual. Paku buminya Indonesia dan Pulau Jawa ada di sini. Jadi katanya kalau dilihat dari satelit, titik 0 yang derajat itu ada di Semarang. Nah kalau misalnya ikan ini suruh pindah ke ikan, nggak tahu. Walaupun saya dikasih fasilitas mengingat pensiun dulu, tinggal di hutan. Rekrutmen CPNS 2020-2021 hampir 80%. 10% mengundurkan diri. Karena akan dipindahkan. Makanya jatah PNS Pemda dibatasi sampai hari ini. Di DKI banyak yang kosong kok jabatan jadi PLT rangkap tugas. Saya aja di 2 alam. Saya di Monas juga, di Tugu Proklamasi juga ditugas. Kan masih satu keluarga. Saking nggak ada orang. Dan Monas ini sedikit berbeda. Sesungguhnya ini dibangun oleh Soekarno, kan otomatis cara administrasi di bawah seknek. Ini masih milik seknek, tapi dikelola Pemprov.
Saya masuk tahun 86, baru terjawab pertanyaan saya 2019 yang lalu. Kan waktu itu ada pendataan, sertifikasi dan lain-lainnya, pendataan aset daerah. Monas dan kawasan nggak bisa dimasukin aset daerah karena dokumennya masih rektek. 2019 pada Badan Nasional ukur Pak kawasan ini muncul angkanya 80,1 hektar. Kawasan ini kawasan alun-alun paling besar. Sertifikat keluar kemarin saya naik. Jadi memang berbeda. Ini aset pusat tapi dikelola Pemda. Karena dokumen yang Pemda miliki, berita acara serah terima pada tahun 1976 di era Gubernur Cokro Pranowo itu penyerahan pengelolaan bukan aset. Makanya BPAD nggak bisa mengklaim ini aset kita. Maka acara-acara yang boleh diadakan di sini harus pula seizin. Itu beda. Ya kalau yang pelaksananya plat merah, kalau yang abu-abu, tapi tetap tahun kemarin zamannya kampanye RI 1 ngadain deklarasi di GBK. Uang parkirnya kurang Pak. Di sini 3.000 bis, parkir di sini. Kita sedih kenapa pengunjung yang rombongan yang bayar yang masuk nabung. Maka ada teman saya di inspektor bilang hubungan Merdeka Utara dan Merdeka Selatan tidak baik-baik saja. Apalagi sekarang Pak PJ saya kan surprise. Ya kan? Tinggal kita nonton aja. Itulah sekilas. Jadi sampai sekarang memang komunikasi. Berarti Bapak sebagai ASN dari Pemprov. bukan Monas awalnya waktu tahun 86 itu status pengelolaannya badan pengelola, swaklola. Jadi kelompoknya BUMD. Tahun 90 berubah menjadi kantor pengelola. Ada hikmah terbesar seluruh, ya dulu namanya Honda, Honda daerah. Sebagai kontrak yang digaji oleh Pemprov. Naik status jadi CPNS sampai ke sekarang. pertanyaan Pak dikit, ide Mas bagaimana? Oh iya. Mas, kemudian berapa kilo itu Pak di atas? Ya. Jadi salah satu tujuan membangun Monas ini adalah untuk menanamkan spirit semangat perjuangan yang tidak pernah padam, karena itu modal dasar kita untuk meraih apapun. Karena waktu tadi yang saya tunjukkan, ketika beliau memberikan idenya sangat sederhana. Ada sebatang lilin yang dinyalakan, ditaruh di alas pakannya. Di atasnya harus ada apa yang menyatakan semangat perjuangan Mas Indonesia. Itu sebenarnya lidah. Bahannya perunggu dilapis emas, jadi tidak masuk. Yang besar perunggunya Pak, itu ukuran aslinya tingginya 14 meter, diameternya 6 meter. Waktu tahun 1995 saya ikut proses dalam penambahan lidah api lapisannya. Jadi perunggunya itu 14.500 kg. 14 kemarin atau hampir 15. Jadi bentuknya tidak utuh kayak puzzle itu Pak. Cuma di sambungan ini tetap di skulptur juga dilapis emas. Jadi kalau dari jauh nah, di dalam lidah api itu ada ruangan untuk menyimpan mesin lidah. Jadi ada AC. Lapisan emasnya semula artinya sudah dibangun sampai terakhir tahun 95 itu 32 kg. Maksudnya lapisan emas. Tebalnya tebalnya 4 mikron. Nah tahun 95 dikerjakan 3 bulan karena terpengaruh cuaca. Sebenarnya kalau cuacanya normal sebulan selesai. Ada penambahan 18 kg. Karena waktu itu momennya 50 tahun Indonesia Merdeka, jadi berarti kan 50 kg. Nah di saat itulah saya lihat fisiknya, saya lihat disebutnya golden paper. Itu teknologinya baru Jepang yang ketebalannya 4 mikron. 4 mikron itu 4 per 1000 mm. Clear kan? Yang kulit bawang merah. Tipis. Jadi ditempel, bukan disepuh, ditempel. Ukurannya 4 cm x 4 cm. Kalau hujan berhenti. Itu bikin lama. Di bulan Mei, Juni, bulan Mei pemasangan steger,
Ya, bulan April memasang striker. Mei diharapkan Juni selesai momennya ulang tahun Kota Jakarta. Selesai. Nah, cuaca. Memang di beberapa literasi penyumbang terbesar orang Aceh. Namanya Muhammad Tengku Marshal. Karena perbedaan politik dengan Pak Harto sempat di penjara. Padahal tidak. Makanya kalau ada yang mancing-mancing politik, saya mau bawanya ke sejarah. Saya orang sejarah. Begitu. Lagi mau ditanyakan sebelum saya buka. Nggak sabar ya? Oke, buka dulu ya. Nanti kita dengarkan rekaman suara asli Bung Karno yang baru berhasil didokumentasi tahun 1950. Itu juga harus dipaksa oleh orang seknek karena Bung Karno nggak mau, tapi diyakinkan Pak, suara Bapak ini punya nilai sejarah untuk anak cucu ke depan. Jadi setiap tahun kita duplikasi. Waktu saya pertama kali masuk di Jepang itu tahun 86, bentuknya tipil seperti film layar tancap. Rubah kaset, CD sekarang sudah flash disk. Disesuaikan. Tapi suaranya tidak. Saya buka dulu ya. Ada yang mau gabung, mau lihat pembukaan pintu gapura, boleh sih. Bapak mau buka pintu. Bentar ya. Durasinya nggak lama, kalau mau didokumentasi silakan. Siapkan kamera dan video. Kami bangsa Indonesia MNU menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baik, saya tidak penasaran, Bapak dulu boleh silakan maju. Proklamasi itu diidentikan pintu gerbang memasuki suasana yang berbeda dari alam terjajah menjadi bangsa yang bermasalah. Ini beratnya 4 ton. Pintunya 4 ton keseluruhan, luar maupun dalam. Bahannya masih perunggu, yang dilapisi emas hanya yang bagian dalam. Ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, yang di dalam. Bapak Ibu, di ruangan ini yang dilapisi emas ada 3 ornamen. Yang di utara ada peta kepulauan Indonesia. Ini yang kedua pintu gapura, satu lagi Garuda. Kalau Garuda beratnya 3.500 kg. 3 ton setengah. Oh iya, ini merefleksikan simbol-simbol budaya kita. Kalau saya tanya seniman, ini disebutnya motif suluran.
Semacam tanaman merambat itu menggambarkan hakikat masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong, saling kait mengkait. Ini barongan. Barong ya. Agar lebih natural, masa ada suara keluar dari dalam tembok kan nggak masuk ya. Di sana ini. Kenapa nuansa barongan? Bung Karno masih keturunan Bali. Iya. Nuansanya kan luar, mulutnya terbuka. Ya, penutup tadi itu motif bunga teratai sama di atas juga teratai sebagai lambang kedamaian. Medianya berbentuk kubus, dominan warna gelap, terinspirasi bentuk Ka'bah Baitul asli. Jadi Bung Karno menghendaki Indonesia, Jakarta dan Monas sebagai kiblatnya dalam segala aspek. Ini asli duplikat ya? Tidak. Itu di waktu saya pertama kali jadi pemandu, ukurannya sama dengan yang asli, dikomplain sama pengunjung. Oh. Pak, kok tulisannya kecil, itu sesuai aslinya. Akhirnya tahun 90-an ketika ada teknologi pembesaran, ya, ini ukurannya 4 kali dari naskah asli. Yang aslinya disimpan? Aslinya masih disimpan di Museum Arsip Nasional. Oh, di Museum. Satu lagi di Istana Negara. Mudah-mudahan nggak dipindahin ke IKN ya. Kalau Kemarin kemarin ya. kan hanya prosesi pemindahan duplikat. Iya. Ada sedikit cerita Bapak Ibu, sebenarnya Bung Karno menghendaki, dan senior saya di selevel ayah saya tuh pernah cerita, dulu Bung Karno sempat menyimpan bendera pusaka tuh maunya simpannya di sini. Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya dipindahkan ke istana agar tidak terlihat kosong, diganti naskah proklamasi. Nah, Bapak Ibu di pojok kanan itu ada prasasti. Itu saya udah foto. Nah, sudah angkanya sudah bisa dijelaskan Berapa tahun sih? berapa? 1000. CM MCM. LX IV. Tahun berapa? Makasih salah. Salah. M 1000. CM Gitu. 900. LX 60. IV 4 tahun 1964. Tahun 45 baru merdeka. Ini dibangun tahun 61. Ini dibuatnya di bengkel Asri Yogyakarta. Ornamennya. Jadi memang benar-benar nuansa budaya Indonesia yang akan diperkenalkan dengan motif-motif yang ada. Cukup? Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, cukup sementara. Sip, Cukup ya? Mudah-mudahan berkenan, tapi waktu juga yang memisahkan karena udah mau ke keluarga. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat dulu yang lain boleh? Lihat sambil saya tanyakan boleh. Pak Nur, terima kasih. Ini ada Garuda Kaca. Kenapa IKN itu? Foto-foto Pak Harwin. Atau sejarahnya? Kalau simbol angka sudah tahu. Yang belum tahu kenapa dipilihnya lambangnya Garuda? Itu ada dasarnya. Yang sering ditanyakan kenapa kepalanya menoleh ke kanan, tidak ke depan. Biar kebaikan. IKN malah Garudanya nunduk, malu. Jadi mana nggak malu orang bangunnya pakai utang, nunduk aja kepalanya. Coba kepalanya kan posisinya nunduk. Mana IKN? Malu dia. Aduh, kasihan anak cucu bayar utang. Garuda, Bapak Ibu, ada mitologi di masyarakat kita. Garuda itu sosok yang sangat cerdas, sakti, tapi dia sombong. Kalahnya dengan Dewa Wisnu. Makanya Garuda menjadi nama Dewa Wisnu. Di Bali ada Garuda Wisnu Kencana.
Oh iya. Di alam liar, Garuda ini sejenis elang. Di Colorado, di daerah perbukitan batu cadas itu ada Pak, tapi sudah mulai punah. Endemik sudah mulai terancam. Golden Eagle kalau di Amerika itu. Kenapa nggak ngambil binatang khas Indonesia itu kan unik ya? Aslinya elang bondol, tidak ada jambulnya. Itu kan khas Indonesia. Atau Garuda, oleh Bung Karno kasih jambulnya. Itu kan. Iya, jadi ada dasarnya. Garuda itu sebagai simbol kebanggaan Indonesia. Kenapa kepalanya menoleh ke kanan? Itu ada filosofinya. Sejak Indonesia merdeka, bangsa Indonesia harus punya cita-cita, harapan dan keinginan di masa depan yang lebih baik. Jadi gini, lupakan masa lalu, tatap hari esok yang lebih baik. Dalam konteks sejarah itu masa lalu sebelum merdeka. Iya betul. Karena kita terjajah, terhina. Ya. Lupakan mantanmu, cari yang lebih baik. Siap punya merapat, siap punya. Haji, siap Haji. Ajar. Gaskeun Pak Haji. Ya kita sering ke Betawi lah Pak Haji. Lah kesini biasa Pak Haji. Ini disimpan masuk duplikat, salah satu duplikat, tapi sayangnya masih penguasaan segmen. Bukan emas ini ya? Ya, tempat penyimpanan. Masih bawa ya. Emas. Emas. Mas Tri, nama Mas Tri. Bawa hiji. Oh Indonesia. Ibu sebelum 98 sempat dulu dipasang ini bendera atau lambang provinsi dari 12 provinsi. Ini nih, begitu terjadi kerusuhan, ada orang yang emosi yang lambang provinsi Timor-Leste ditarik sampai. Oh Timor-Leste ada ya? Ini dulu sempat dipasang kan bendera provinsi, lambang provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah semua ada itu. Tapi sekarang ada dipasang lagi takut nanti nuansanya politik lagi. Iya. Kita mau menyampaikan sejarah budaya. Iya jadi. Sebenarnya kalau Menko Timur Timur masih ada, apa hak pulaunya harus dihilangkan kan itu kan sejarah. Iya benar ya. Timor-Leste masih ada. Atau enggak mau silakan mau foto. Siap. Bapak, man. Ya, di tengah Bapak, jangan ada laki-laki yang lain. Nanti kedua kalinya. Siap Pak Haji. Siap. Iya, ada yang mau lagi. Set. Nah, itu di landscape. Set. Hiji, dua, Atau mana? Ngalai. Edun, pakai gak gol ya. Dede, sama tinggal ya. Ketemu lagi. Salam. Jangan merokok.